Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanesha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-9 mengenai eh, React Native Bottom Tab Navigation. Nah, jadi di sini React Native sendiri merupakan framework yang dikembangkan oleh Facebook untuk mengembangkan aplikasi mobil menggunakan JavaScript dan React. Dengan React Native, pengembang dapat membuat aplikasi untuk platform iOS dan Android dengan satu basis kode sehingga efisien dalam menghemat waktu dan mengembangkan aplikasi. Nah, di sini fitur utama dari React Native sendiri itu ada cross platform development. React Native memungkinkan pengembang aplikasi dapat berjalan di kedua platform seperti iOS dan Android dengan kode yang sama meskipun ada beberapa komponen yang mungkin memerlukan penyesuaian. Kedua, komponen natif. Framework ini menggunakan komponen natif daripada web view, yang berarti aplikasi yang dibangun dengan React Native memiliki platform yang lebih baik dan tampilan yang lebih mendekati aplikasi asli. Nah, hot reloading. Fitur ini memungkinkan pengembang untuk melihat perubahan kode secara langsung di aplikasi tanpa perlu melakukan reload penuh, sehingga mempercepat proses pengembangan. Nah, kinerjanya ini juga baik dibandingkan aplikasi yang dibangun menggunakan web biasa. Kemudian, komunitasnya cukup besar dan alat yang tersedia itu cukup banyak, mudahkan pengembang aplikasi untuk menemukan solusi dan memperluas fungsionalitas aplikasinya. Nah, di sini kita juga harus dalam acara ini kita harus menginstal NDK 261.10.90.9125. Ini saya nggak buka aplikasi Android Studio karena penuh memori saya, takutnya nanti nggak bisa cloud. Nah, di sini NDK itu merupakan tools yang disediakan oleh Google untuk mengembangkan aplikasi Android yang memerlukan kode natif. Biasanya ditulis dalam bahasa C atau C++. NDK memungkinkan pengembang untuk menggunakan kode natif untuk meningkatkan kinerja aplikasi dengan memanfaatkan pustaka yang ada. Sehingga eh, menjalankan algoritma yang kompleks dan lebih efisien jika ditulis dalam bahasa yang lebih mendekati perangkat keras. Nah, jadi tuh apa sih kenapa kita harus menggunakan NDK versi ini? Karena kita memerlukan pemrosesan yang intensif. Kemudian kita juga meningkatkan kinerja dibanding dengan menggunakan Java atau Kotlin. Nah, kemudian menggunakan pustaka C atau C++ yang dimana sudah ada atau meningkatkan efisien. Mendukung fitur khusus, jadi memerlukan jika Android itu fitur Android memungkinkan memerlukan implementasi natif untuk mencapai kinerja terbaik atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti OpenGL atau grafik 3D. Kemudian NDK juga eh, menggunakan kode natif yang dapat berinteraksi dengan Java dan Kotlin. Nah, kemudian, apa sih yang dimaksud dengan Android SDK? Android SDK itu adalah software development kit yang merupakan sekumpulan alat dan pustaka yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi sistem operasi Android. SDK ini menyediakan semua yang dibutuhkan pengembang untuk membangun, menguji, dan mendistribusikan aplikasi Android. Nah, berikut adalah komponen SDK adalah API libraries, development tools, Android emulator, build tool, platform tools, sampel kode. Nah, mengapa penting? Untuk pengembangan aplikasinya lebih mudah, dukungan versi Android-nya lebih banyak, kemudian kemudahan pengujian emulator, kemudian akses ke fitur Android. Apa yang dimaksud dengan tab bottom tab navigation sendiri? Itu merupakan sebuah pola navigasi yang digunakan untuk aplikasi mobil di mana beberapa tab ditampilkan di bagian layar untuk memudahkan pengguna beralih atau berbagi layar atau bagian aplikasi ini cara efektif untuk menyajikan beberapa pilihan navigasinya. Nah, kemudian mengapa sih kita membutuhkan tab navigation itu memudahkan akses, user friendly dan tampilannya bersih dan fokus pada kontennya. Dan tujuannya sendiri itu adalah kita harus memahami bottom navigation-nya, kemudian styling header bar maupun navigation bar, kemudian vector icon dan
Kemudian di sini icon yang kita gunakan itu dari Van Awesome. Van Awesome itu sendiri menyediakan banyak icon yang gratis juga. Nah, di sini kita harus pertama-tama kita harus menginstal kita menginstal npm atau dependensinya dari Van Awesome. Ini kita install, taruh di terminal. Kemudian di sini kita juga install npm dari free solid icon, branch icon, regular itu nanti kita pakai untuk di sini ada yang namanya hidden model links. Nanti dia akan digunakan di sini. Kemudian kalau yang ini itu dari yang ini, kemudian diletakkan di ini, dua baris ini diletakkan di atas untuk diimport library-nya. Kemudian juga yang ini juga diimport. Nah, ini tuh untuk mengetahui icon-icon yang kita butuhkan di sini itu dilihat dari sini. Nah, di sini kita masuk ke React Native, kan di sini ada HTML, React Native, Vue, SVG, kemudian di sini ada global sama import. Nah, kita pakainya yang individual import. Nah, di sini adalah kita ambil yang ini. Jadi, kalau kita mau pakai icon ini, kita ambil yang ini, kemudian kita salin di sininya. Kemudian nanti kalau misalkan mau nampilin gambar di sini, gunakan sesuai dengan yang diimport. Nah, seperti itu. Nah, di sini menggunakan ukuran ikonnya 32, kemudian ini green ya. Kemudian di sini untuk menampilkannya itu seperti ini. Dan ini udah diatur yang dari kemarin ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bakal ke eh, index.js untuk mengubah setelah itu kita akan ke bottom navigation yang dimana bottom navigation ini kita harus menginstal install React Native Bottom Tabs ini. Kemudian kita nanti akan membuat eh, folder file bottom nav.js. Kemudian nanti kita akan masukkan script script ini semuanya disalin. Setelah itu ini karena baru default jadinya dimasukkan aja. Di sini ada tab-tabnya. eh, Kemudian di sini ada home dan setting tab screen-nya. Home screen dan setting screen. Nanti ketika diklik dia akan sesuai dengan yang kita klik. Misalnya di home nanti dia akan masuk ke tampilan home dan setting akan masuk ke tampilan setting. Tapi ini baru default dari dokumennya. Kemudian untuk menampilkan bottom navigation sendiri itu harus mengimport Android US bundle, di mana kita membutuhkan juga overcreate save instant bundle super oncreate. Nah, di sini untuk menampilkan bottomnya berarti harus mengubah ya kan, mengubah tampilan app formnya. Jadi appnya nanti mau diarahin ke tampilan mana. Nah, karena tadi udah di tampilan app, nah ini adalah tampilan navigationnya. Ini adalah setting dan ini adalah home seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.